mewawancarai tentang ekstrakurikuler. Ada ekskul muhadharah. Jadi ekskul muhadharah itu adalah simulasi ketika ada suatu event atau acara. Ya, anak-anak diajarkan untuk MC, diajarkan untuk pidato, tilawah, sambutan, dan ada program unggulan lagi, ekskul unggulan dari sekolah kita, ada ekskul BTQ Tahfidz. Jadi anak kelas bawah diajarkan baca tulis Al-Quran, sedangkan yang sudah Al-Quran itu diajarkan tentang tahfidz. Itu ekskul apa, Pak? Yang paling menonjol dari program unggulan kita yang pertama ekskul BTQ Tahfidz. Jadi memang sekolah kita background tahfidz Quran memang menunjukkan, yaitu dari programnya saja sudah ada 1 jam sebelum pelajaran kita murojaah 1 juz, murojaah dibagi per level, jadi dianggap di tingkatan juz 30, juz 29 dan juz 28. Itu apakah coachnya itu dari sekolah atau dari luar? Alhamdulillah coach atau pembimbingnya ini dari pihak guru, karena apabila kita mengambil dari luar, kita takutnya tidak ada kesamaan standar, jadi supaya beriring sejalan, karena pada dasarnya guru yang tahu programnya yang di sekolah, kendala anaknya seperti apa, dan untuk koordinasi yang lebih mudah. Jadi guru pembimbing serta guru pengampunya dari guru sekolah itu sendiri. Dari pihak sekolah sendiri, bagaimana cara agar pihak sekolah mengetahui kalau siswa itu ada bagus di bidang mana gitu, Pak? Itu apakah dari minat siswa sendiri atau memang dari pengamatan dari para guru? Yang pertama dari untuk mengukur minat, untuk mengukur bakat anak, yang pertama kita nilai dari minatnya dulu. Jadi kita lihat dari minat anak. Ketika ada suatu program ekstrakurikuler, kita lihat minatnya anak. Kadang anak ada yang minat, ada yang enggak, yaitu sudah terlihat dari itu. Yang kedua, memang ada beberapa guru yang melihat dari segi bakatnya. Ketika ada suatu perlombaan yang bersifat mendadak, kita lihat anak ini mempunyai suatu potensi, kita bisa ambil dari situ. Ya, lebih cenderung memang anak itu di sini kebanyakan dari minatnya, karena dari minat memunculkan sifat keseriusan ketika berlatih seperti itu. Jadi kan ada beberapa ekskul ya, Pak, dari ada muhadharah, futsal, pengembangan khusus, pidato, BTQ dan tahfidz. Apakah ada visi misi dari para guru-guru? Visi misi, jadi visi kita itu menciptakan generasi yang Qurani. Jadi bukan hanya dari kegiatan anak yang segimana. Jadi kita mengajarkan anak ini ketika di sekolah, kita mengajarkan materi. Jadi visi kita menciptakan generasi yang Qurani dan mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Nah, misi kita yang pertama ya pasti adanya pelatihan secara intensif. Kedua, adanya kerjasama yang bagus antara orang tua dan guru. Yang ketiga, kita melakukan standarisasi, bahwasanya yang kita lakukan, program-program yang kita lakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk cara dari pihak sekolah buat mendukung kegiatan ekstrakurikuler itu apa ya? Dari pihak sekolah untuk mendukung ekstrakurikuler, ya kita sudah, yang pertama kita menyiapkan tenaga pengajar yang sesuai di bidangnya. Jadi bukan hanya minatnya anak, jadi kita harus juga memfasilitasi kegiatan anak. Yang kedua, kita menyiapkan wadah komunikasi. Di era modern ini kita sudah berupaya membuat grup WhatsApp, jadi ketika ada konsultasi atau informasi bisa terserap dengan baik. Yang ketiga, untuk membantu ya pasti kita adanya sosialisasi ke anak. Jadi kita sosialisasi itu berguna untuk apa? Untuk menarik minatnya anak. Jadi kan kebanyakan anak nggak tahu ini arahnya kemana, untuk mengarahkan anak untuk menarik minatnya.
sosialisasi terhadap kerjasama yang baik dengan orang tua. Kadang kan orang tua juga belum paham, kadang anaknya yang pengen orang tuanya enggak, kadang ada orang tuanya yang mau banget anaknya nggak mampu. Jadi kita adanya kemarin alhamdulillah sudah ada rapat koordinasi, jadi seperti itu. Kalau dari tujuan yang tadi disebutkan di visi misi itu kira-kira ada tantangan nggak yang dialami untuk ekskul ini sendiri? Tantangan yang sering terjadi, yang pertama pasti tantangan tentang komunikasi ya, komunikasi antara guru dan orang tua itu menjadi tantangan yang cukup kompleks, karena bahwasanya ketika di sekolah diajarkan, kebanyakan anak mengamalkan ilmu hanya di sekolah, di rumah lupa. Terus tantangan yang selanjutnya juga di lingkungan sekarang kurangnya kebiasaan, jadi diajarkan di rumah diulas lagi, diajarkan di sekolah tidak diulas lagi. Terus tantangan yang selanjutnya mungkin dari fasilitas yang mungkin kita sudah mengupayakan tapi memang ada sedikit kendala.